Wangi gimana keadaannya sampai saat ini? Sehat. Puji Tuhan. Wangi, kita sapa teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Pasti sehat, pasti semuanya sukacita dan semangat. Nah, teman-teman, kita mau mulai ibadah kita ya. Oke, sebelum ibadah dimulai, Bu Esther dan Wangi minta kalian semua untuk bangkit berdiri. Ya? Iya. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita nyanyi. Lagu pertama apa, Wangi? Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira berarti seperti ini. Enggak, harusnya kalau senyum seperti ini. Cantik banget. Benar teman-teman. Kalau senyum harus seperti Wangi ya. Yuk kita mulai. Senyum dan bermuka gembira. Banget, sukacita banget Wangi. Wangi gimana? Aku sukacita dan semangat, Bu Esther. Asik. Nah, sebelum kita melanjutkan ujian berikutnya, kita mau berdoa teman-teman. Coba sikap berdoa yang baik gimana? Lipat tangan dan tutup mata. Sip. Wangi yang akan pimpin doa ya. Oke. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak memulai ibadah kami. Tuhan, berkati supaya kita bisa fokus dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih loh Wangi doanya. Sama-sama. Iya, teman-teman, kita mau lanjut ujian berikutnya. Lagu berikutnya apa Wangi? Tanganku yang kecil. Tangan Bu Esther kecil gak? Kecil? Bu Esther mau pakai buat nyubit Wangi. Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Jadi Boleh. dipakai buat apa dong tangan Bu Esther ini yang kecil? Tangan Bu Esther boleh membantu teman yang Contohnya? sedang kesusahan. Oh, terus apa lagi? Bisa buat meminjamkan pensil teman. Oh, bagus banget. Teman-teman semua juga gitu ya. Tangan, mulut, hati kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya Wangi ya. Oke. Sip. Kita gembira ya. Oke. Tanganku yang kecil awaslah, jangan kau buat hal yang salah, karena Bapa di surga melihat semua. Tanganku yang kecil
kan sudah Tuhan ciptakan ya. Kita pakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Benar teman-teman. Jadi kita harus selalu pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan buat yang salah. Nah, kita mau lanjut ujian berikutnya. Apa, Wangi? Firman Tuhan ku dengar. Oh iya, itu lagu untuk kita mendengarkan firman. Sudah siap belum? Siap. Iya, Bu Esther senang banget kalau mendengarkan firman. Ya, kita sama-sama ya untuk memuji Nama Tuhan. Oke, kita puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Anak-anak nyanyi dengan penuh sukacita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bu Esther, siapa yang membawakan firman-Nya ya? Namanya Ibu Elok. Aku dan kamu, kita semua udah siap ya untuk menerima firman? Iya. Nah, teman-teman, anak-anak semua, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Karena firman Tuhan bermanfaat buat kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yuk kita dengar firman Tuhan. Halo anak-anak, masih semangat ya? Kita semua mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Yang belum mengambil Alkitab, boleh diambil dulu. Yuk, nanti yang belum bisa baca Alkitab bisa dibantu Mama, Papa, atau kakaknya untuk membuka Alkitabnya. Kalau sudah siap, yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ayo, ada yang tahu Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Ya, betul. Lukas itu ada di perjanjian baru. Sudah ketemu? Kalau sudah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti dan terlebih bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 21 yang tadi sudah kita buka bersama. Persembahan seorang janda miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini
memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, ibu punya tebak-tebakan nih. Kalau anak-anak pergi ke sekolah minggu, benda apa yang biasa kalian bawa? Warnanya putih, bentuknya persegi panjang, terbuat dari kertas. Ayo, ada yang bisa menebak nggak? Warnanya putih, bentuknya persegi panjang, terbuat dari kertas. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah jeng jeng jeng, amplop. Nah, tahu ya, amplop. Anak-anak tahu amplop ini buat apa sih? Kalau kita ke sekolah minggu kok kita dikasih amplop, itu buat apa? Iya, betul, buat memberikan persembahan. Nah, kenapa kok kita beri persembahan? Sebenarnya persembahan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, kenapa kok kita tuh harus memberikan persembahan? Kita perlu memberikan persembahan. Kenapa? Persembahan itu merupakan ungkapan syukur kita atau ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita kok berterima kasih kepada Tuhan? Ya, karena kita sudah diberikan berkat. Kita mendapat kasih dari Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak bisa apa itu namanya? Bisa bernafas, diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, punya papa, punya mama yang baik, yang menyayangi kita. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu kita juga perlu memberikan persembahan buat Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Nah, anak-anak, dalam bacaan kita tadi juga bercerita tentang persembahan. Persembahan siapa? Persembahan janda miskin. Nah, tadi kita sudah baca bersama kan? Ceritanya, suatu kali Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus di Bait Allah dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan Yesus duduk dan memperhatikan orang-orang yang datang memberikan persembahan. Di situ di depan Tuhan Yesus ada peti persembahan atau kotak persembahan. Banyak orang datang ke situ memberikan persembahan. Lalu ada orang-orang kaya yang datang. Mereka pakai baju bagus, baju yang indah. Mereka di sana juga datang untuk memberikan persembahan. Kemudian datang lagi. Tuhan Yesus melihat ada seorang ibu-ibu. Ibu ini janda. Janda itu ibu yang sudah tidak punya suami. Ibu itu terlihat miskin, bajunya seadanya, terlihat biasa sekali. Tetapi si ibu ini datang dengan memberikan persembahan juga. Kalau tadi orang-orang kaya memberikan persembahan banyak, dimasukkan dalam kotak persembahan banyak. Sedangkan si ibu ini hanya memberi 2 koin, 2 peser. 2 peser itu mata uang Yahudi yang nilainya paling kecil. Nah, ibu ini memberikannya sedikit sekali persembahannya dibandingkan dengan orang kaya tadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat ibu ini memberikan persembahan, tahu nggak? Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya. Murid-muridnya dipanggil dan Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ibu ini memberi lebih banyak dibanding orang-orang tadi." Wah, bingung kan itu murid-muridnya, gimana bisa begitu?
Jelas-jelas yang orang kaya memberinya banyak, koin-koinnya banyak, sedangkan si ibu janda miskin ini hanya memberikan 2 koin, 2 peser saja, sedikit sekali. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak dibanding orang-orang itu. Ternyata Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang memberikan persembahan, Tuhan tidak melihat dari besar dan sedikitnya persembahan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat dari hati, ketulusan hati ibu tersebut saat memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkata, orang kaya itu bisa memberi banyak karena dia berlimpah. Dia punya harta banyak, uangnya banyak. Jadi nggak masalah dia mau persembahan banyak pun tidak ngaruh bagi hidupnya dia. Hidupnya masih berkecukupan, dia tidak kekurangan. Sedangkan si janda miskin ini tadi, ibu ini tadi, uangnya hanya sedikit. Dia memberi sedikit, tapi ibu itu tidak pelit untuk mengucapkan syukurnya pada Tuhan. Meskipun dia miskin, meskipun dia hidup berkekurangan, tapi dia tidak pelit untuk mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Bahkan ibu itu memberikan semua yang ia punya buat Tuhan. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan menjamin hidupnya, Tuhan akan melindungi hidupnya, Tuhan akan memenuhi hidupnya dengan kasih-Nya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa persembahan janda ini lebih besar dibandingkan dengan orang tadi. Nah, anak-anak, persembahan tadi sudah dikatakan itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua berkat, untuk semua kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita memberi persembahan, mestinya kita dasari dengan sikap yang sungguh-sungguh berterima kasih pada Tuhan, hati yang penuh dengan ungkapan syukur, dengan mengingat kasih yang sudah Tuhan berikan tadi. Nah, lalu apakah persembahan itu harus dalam bentuk uang? Oh, enggak harus. Ada banyak hal yang bisa kita persembahkan buat Tuhan di dalam hidup kita. Enggak harus dengan uang. Bisa melalui sayang sama mama papa, taat sama Tuhan, menggunakan waktu kita dengan baik, dengan hidup bertanggung jawab. Kalau waktunya sekolah minggu, ya kita sekolah minggu yang baik, yang tertib, nggak sambil main HP, nggak sambil tiduran, santai-santai. Waktunya mengerjakan tugas sekolah, ya kita sungguh-sungguh mengerjakan tugas sekolah, menggunakan waktu kita, nggak malah main game atau tiktokan. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi persembahan kita bagi Tuhan bisa melalui apa saja. Kalau misalnya punya talenta menyanyi, bisa kita persembahkan buat Tuhan. Bisa main musik, bisa juga kita pakai untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Banyak sekali caranya. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi kita diingatkan untuk belajar memberikan persembahan kita seperti seorang ibu janda miskin tadi. Itu dengan hati yang penuh ketulusan, hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, amin. Sekarang anak-anak kita mau sama-sama berdoa. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa belajar mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas semua cinta dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini untuk dapat membalas cinta dan kasih-Mu dengan memberikan persembahan yang baik dan persembahan yang tulus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menerima firman Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita nggak, Wangi? Penuh dengan sukacita. Firmannya tadi Wangi nyimak nggak? Simak dong. Baik sekali ya untuk menjadi pedoman di hidup
kita semua. Yang kita harus tetap lakukan adalah melakukan firman Tuhan dengan Baik. Gak boleh marah-marah ya kalau melakukan firman Tuhan. Nah, kita harus tetap menjadi pelaku firman Tuhan sampai selama-lamanya. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Nah, Wangi ingat gak? Setiap minggu kan kita mengerjakan aktivitas. Iya. Aktivitas minggu kita kali ini bisa dilihat di link berikut ini. Bagi yang di rumahnya gak punya printer, bisa langsung ke pos satpam gereja Pengampun ya. Iya. Boleh mama papanya yang ambil. Terus kalian juga harus mengerjakannya di rumah. Mengerjakannya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Terus hasilnya boleh juga kalian berikan kepada tim ibadah online untuk ditayangkan di setiap ibadah online setiap minggu. Dengan cara difoto, Wangi. Nah, anak-anak, untuk saat ini kita akan menayangkan aktivitas yang sudah teman-teman semuanya berikan melalui tim ibadah online. Foto-foto kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dengan hasil aktivitas kalian ataupun pada saat kalian ibadah, semuanya akan ditayangkan saat ini. Yuk kita simak sama-sama ya.
tadi kan Wangi sudah bertanya tentang persembahan. Nah, jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komentar. Jawabannya harus benar ya, supaya berikutnya kita akan memberikan pertanyaan yang lebih sulit lagi ya Wangi ya? Iya. Oke. Nah, anak-anak semua, karena kita kan masih ibadah online ya Wangi ya? Iya. Sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan, kita berikan persembahan saat ini dengan memasukkannya ke amplop. Terus, kalau misalnya mama papa bisa langsung berikan kepada PU Gereja GKI Pengampon. Nah, sebagai bentuk persembahan kita juga, kita mau memuliakan Tuhan loh. Lagunya apa enggak? Aku diberkati. Oke, teman-teman semua siap-siap. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Setelah kita selesai ibadah online, kita harusnya bagaimana dong Wangi? Kayaknya sih kita berdoa lagi aja. Oh iya, kita berdoa sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah beribadah online ya dengan Ya. baik. Nah, tadi kan doa pembuka oleh Wangi ya. Ya. Doa penutupnya Bu Esther ya Wangi ya. Oke. Sip, tetap dengan sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa setia di dalam ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan Yesus, sungguh kami rindu bertemu dengan semua anak-anak sekolah minggu dan semua guru-guru sekolah minggu. Namun saat ini kami belum dapat bertemu secara langsung. Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan kami semua di dalam masa-masa saat ini, sehingga kami pun dapat senantiasa hidup sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa apabila di antara teman-teman kami atau guru-guru sekolah minggu ada yang sakit atau sedang berduka, Tuhan tolong lawat mereka satu persatu. Tuhan jamah mereka agar tubuh mereka kembali sehat dan hati mereka kembali bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah selesai ibadahnya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa, gak boleh malas untuk selalu beribadah. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Tuhan memberkati. Bye Wangi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang.
Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.